Shalom Bapak Ibu, dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani di pada saat malam hari ini, saudara. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang selalu memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Kita baca kebenaran firman Tuhan sebelum kita masuk ke dalam doa, saudara. 1 Raja-Raja 21 ayat 2 sampai 3. Demikian kebenaran firman. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya aku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu, sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot pada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Jangan serakah. Ayat renungan kita hari ini, saudara, menceritakan tentang seorang raja yang serakah. Ahab namanya sebagai Raja Israel. Ia mempunyai kekuasaan, kekayaan, dan kemegahan yang pasti jauh di atas Nabot, si pemilik kebun anggur. Namun Raja Ahab sangat serakah, tidak pernah merasa puas dengan segala yang ia miliki, saudara. Ia tidak dapat menguasai bawa nafsunya untuk mengingini milik orang lain. Walaupun ia tahu bahwa firman Tuhan melarang Nabot untuk menjual kebun anggurnya itu. Nafsu harus dikendalikan. Jika tidak, nafsu akan menjadi liar, saudara. Nah, Ahab gagal menguasai nafsunya. Ia mengikuti kehendak hatinya yang serakah. Hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan menjadi liar. Nafsu bergerak bebas menuruti kehendak hati manusia. Nafsu bergerak bebas menuruti kehendak hati manusia. Nafsu menghalalkan segala cara. Nafsu tidak lagi memandang etika. Nafsu membenarkan yang salah. Nafsu merusak segalanya. Akhirnya Ahab yang tidak berhasil mengendalikan nafsunya melahirkan dosa secara sadar dan sengaja. Atas bujukan istrinya, ia menyetujui untuk mengambil paksa kebun anggur milik Nabot. Ia menyetujui tindakan dosa untuk menghabisi Nabot secara licik dan sadis. Dari peristiwa ini, saudara, terkuak Ahab yang sebenarnya seorang raja, ternyata adalah seorang budak nafsu yang berbalut dengan kostum serakah. Sangat memalukan. Hati-hati, saudara tidak boleh lengah. Jangan pandang enteng dengan keinginan hati. Keinginan yang tidak terkendali akan membuat saudara menjadi pribadi yang serakah. Saudara bukan lagi menjadi tuan atas diri saudara. Sebaliknya, saudara menjadi budak. Kisah Raja Ahab ini, saudara, mengungkapkan kepada kita, walaupun seseorang memiliki jabatan, posisi, dan status tinggi, mulia, terhormat, namun bertingkah bagaikan anak kecil yang manja karena terbiasa mendapatkan segala sesuatu yang diinginkannya. Kita harus menguasai dan mengontrol hati kita dengan cara belajar puas dan merasa cukup terhadap apapun yang kita miliki sekarang. Kuasai nafsu sebelum nafsu menguasai kita. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk pada saat malam hari ini kami bersyukur atas kasih setiamu, pertolongan dan perlindungan. Cinta kasih-Mu Tuhan mengingatkan kami selalu menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab kami yakin dan percaya bahwa Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Ajar kami Tuhan
untuk kami tetap bersyukur atas titipan Tuhan, atas kecukupan yang Tuhan berikan. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak serakah. Terpuji termulialah Tuhan pada saat malam hari ini. Lewat kebenaran firman Tuhan, lewat firman-Mu yang ajaib, menasihati kami, menguatkan kami, dan mengingatkan kami untuk kami selalu bersyukur, untuk kami selalu memuji muliakan nama-Mu Tuhan, untuk kami tidak serakah. Termulialah Tuhan, termulialah Engkau ya Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, begitu juga pada saat malam hari ini hamba berdoa bagi seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat hari ini. Tuhan berkati, Tuhan tutup bungkus mereka dimanapun mereka melangkah. Pagi siang malam biarlah dalam tuntunan kasih-Mu, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu. Keluarga besar mereka Tuhan berkati, berkat rohani, berkat jasmani, tangan kasih Tuhan yang selalu menopang mereka. Dalam nama Yesus, setiap pergumulan mereka Tuhan-lah yang campur tangan, sembuhkanlah yang sakit. Dalam nama Yesus yang sakit, sembuhkan. Haleluya. Bapa di dalam sorga, terima kasih, terpujilah nama-Mu, muliakanlah Tuhan pada saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Amin.